memang wajar kalau misalkan suami istri itu saling marah, saling karena salah paham, entah itu dari hal kecil atau besar, itu wajar. Tapi kalau misalkan terus-terusan bertengkar, itu yang nggak wajar. Jangan-jangan Allah mengutuk pernikahannya gitu kan, mengutuk orang tersebut karena sering berbuat bohong dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya, sikap berbohong bukanlah sifat seorang mukmin. Rasulullah bersabda, dan sesungguhnya seorang yang terus-menerus berbohong akan ditetapkan sebagai kedzaban, suka berbohong. Ya, jadi kalau misalkan sifat aslinya seorang mukmin itu ya tidak berbohong, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan yakin ya seorang pasti punya pernah berlaku bohong, termasuk bapak pun pernah berbuat bohong, pernah. Nah, pasti semua orang pernah berlaku bohong. Tapi kalau misalkan terus-terusan dia berbuat bohong, maka dia sudah apa ya, sudah dikatakan sebagai, ditetapkan oleh Rasulullah sebagai tukang berbohong, suka berbohong, kadaban, kan gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita mendapatkan predikat kadaban dari Rasulullah karena sering berbohong. Nah, oke. Okay. Yang keempat, pengkhianatan yang besar. Rasulullah bersabda, suatu pengkhianatan besar bila kamu berbicara kepada kawanmu dan dia mempercayai kamu sepenuhnya, padahal dalam pembicaraan itu kamu berbohong kepadanya. Ya kan? Pengkhianatan yang besar. Ya, khianat. Orang sudah percaya tapi malah dikhianati, kan gitu kan? Nah, orang tua sudah percaya bahwa kamu itu akan bersekolah dengan baik, udah percaya, ya kan? Memberikan apa namanya, membiayai kalian untuk bersekolah, tapi kalian di sekolah malah tidak sungguh-sungguh, tidak jujur dalam bersekolah, ya kan? Sering bolos dan sebagainya. Termasuk kegiatan hari ini. Kegiatan daring ini menuntut kejujuran dari siswa-siswanya, ya kan? Ya, pasti orang yang saat ini, yang namanya daring itu, siswa saat ini, ada yang benar-benar mengikuti daring itu dari awal sampai akhir, ada yang ngukur pak ngan saukur awal-awal hungkul. Nah, udah berkhianat itu, ya kan? Diberi amanah untuk belajar daring karena kondisi pandemi, siapa sih yang nggak mau, siapa sih yang mau menghadapi kondisi pandemi ini, siapa sih yang mau belajar seperti ini, termasuk termasuk semua semua murid, guru pun sama kok, jenuh dengan yang namanya pandemi ini, jenuh yang namanya daring ini, ya kan? Banyak, saya yakin, ya kan? Ada beberapa siswa yang mengikuti daring itu hanya awal-awal saja, paribasana cuma absen hungkul. Misalkan seperti saya buat video pembelajaran ini ya, saya buat penjelasan materi tentang jujur ini di video ini, di YouTube ini, YouTube nah disetelkan tapi tidak diperhatikan oleh siswa. Pengkhianat itu, ya. Hati-hati, sama dengan sudah tidak berbuat jujur itu, ya kan? Membohongi orang-orang, membohongi guru, membohongi sekolah, ya kan? Sudah berkhianat. Karena kami sebagai guru, kami itu percaya bahwa murid-murid insya Allah akan mengikuti kegiatan daring. Kami berhusnudzon kepada kalian semua, akan melaksanakan daring dengan baik, mengikuti daring dari awal sampai akhir, ya kan? Tapi ketika kepercayaan itu kalian tidak indahkan, kalian hianati,
maka kalian sudah berlaku bohong. Dosa jang, dosa neng, ya, ya kan? Kalaupun misalkan ada kawan yang seperti itu, kamu gak usah ikut-ikutan. Udah, saya mah sudah dipercaya untuk mengikuti kegiatan daring melalui Google Classroom ini, saya akan ikuti dengan baik. Biarin orang lain kalau misalkan dia tidak mengikuti mah, dia bohong, ngakunya di absennya mah hadir, tapi dalam kegiatannya nol, ya kan? Jadi ngan saukur absen, yang penting ada absen. Pembelajarannya mah kumaha keweh mal ikuti dan sebagainya. Nah ini bahaya nih, ya. Was, hati-hati. Kami para guru tidak tahu faktanya bagaimana. Yang jelas kami hanya menerima laporan bahwa absensi kalian mengisi setiap hari, ya kan? Terlepas kegiatannya mengikuti atau tidak, kami tidak bisa mengontrol. Karena kami tidak bertatap muka dengan kalian secara langsung. Tapi ketahuilah Allah melalui para malaikatnya tahu apakah kalian saat ini mengikuti daring atau cuman sekedar absen hungkul. Nah, seperti itu. Allah Maha tahu. Mas, hati-hati. Setiap detik kebohongan yang kita laksanakan dalam proses daring ini itu akan semakin menjadi debet dosa kalian yang akan memberatkan amal perbuatan kalian sehingga nantinya ya akan diseret ke dalam neraka. Ya. Ini orang yang tidak jujur itu pasti tempat terakhirnya diseret bahasa lagi diseret. Ya, diseret, dipaksa oleh Allah untuk masuk surga, masuk neraka, maaf. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan sekali-kali janganlah kalian suka berbohong, karena sungguhnya kebohongan itu membawa kalian kepada berbagai kejahatan dosa, dan sungguhnya berbagai kejahatan itu akan membawa kalian ke jalan neraka. Ya, bohong itu adalah perilaku kejahatan, ya kan? Ya, ini peringatan kepada kalian semua, ya, jangan sampai kalian itu tidak jujur dalam kegiatan daring ini. Ikuti kegiatan daring ini dengan baik, sehingga kalian itu tidak menjadi seorang pengkhianat dan tidak akan mendapatkan tempat terakhir di neraka nanti, kan gitu kan? Nah, Bapak berpesan kepada diri Bapak, kepada kalian juga, ayo sama-sama kita ikuti kegiatan daring ini dengan baik dan benar. Ya, tidak ada kebohongan. Ya, kalau misalkan mengisi absen, berarti kalian harus mengikuti kegiatannya dari awal sampai akhir. Kalau tidak mengisi absen, nah, itu berarti kan tidak mengikuti dengan baik. Kan seperti itu ya. Jangan sampai berlaku bohong, karena akan menjadi pengkhianat dan akan diseret kepada neraka. Ya. Orang jujur tidak akan ajur, meski awal hancur, akhir akan mujur. Ini pepatah yang saya dapatkan dari quotes yang saya dapatkan dari internet ya. Ya, ini mungkin menjadi menjadi peringatan agar kita selalu meneguhkan keyakinan kita dalam berbuat jujur. Mungkin suatu saat dalam perilaku jujur kita itu menghadapi tembok besar, godaan, gangguan, ya. Tapi yakinlah bahwa di akhir nanti kita akan mendapatkan kebaikan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi ketika kalian nanti bekerja di sebuah perusahaan, kalian sudah menekankan kejujuran. Namun di mata pemimpin kalian kalah dengan mereka
yang berlaku bohong dan sebagainya. Sehingga misalkan parahnya kalian dipecat misalkan karena difitnah dan sebagainya. Karena banyak orang yang nggak suka dengan kejujuran yang kalian lakukan. Maka ketahuilah bahwa Allah pasti membalas yang lebih dari sekedar pekerjaan di perusahaan yang kalian, di mana kalian dipecat itu. Yakinlah, orang jujur tidak akan ajur meski awal hancur, akan akhir akan mujur. Ya, ya. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya yang telah kalian berikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini ada manfaatnya untuk diri Bapak khususnya dan umumnya kepada kalian semua, meneguhkan diri kita agar selalu menegakkan perilaku jujur dalam kehidupan diri sendiri, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan di dunia kerja maupun dimanapun kalian berada, kalian tegakkan itu yang namanya kejujuran. Terima kasih ya. Bapak undur diri, pasti banyak salah dalam penyampaiannya. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.